Hey guys, Alvin Masli di sini dan saat ini saya ingin ngobrol sedikit soal video game. Iya, tapi kalau kamu bukan gamer, saya tidak membahas tentang video game dari sudut pandang gamer, tapi dari sudut pandang bisnis. Ya, jadi ini sebenarnya tentang apa yang terjadi dengan PlayStation, Nintendo. Ya, karena saya melihat sekarang banyak YouTuber yang tanpa ada dasar yang kuat membahas sesuatu yang dipublikasikan di media. Karena saat itu media, terutama media barat, memprovok situasi PlayStation yang sudah sukses. Jadi media barat itu membuat cerita kalau uh, Sony itu dikhianati oleh Nintendo gitu ya. Karena memang kan gini, karena memang Nintendo itu sudah bagus, sudah sangat-sangat bagus. Waktu zamannya Atari, lalu udah gitu dunia video game itu sempat sempat crash. Ini menjadikan kita belajar bukan hanya dunia video game saja, tapi dalam hal service apapun. Jadi Atari itu mengeluarkan konsol kedua mereka dan mengecewakan. Sangat banyak game yang apa ya, game yang tidak bagus, cuman hanya muncul banyak judulnya gitu. Ini membuat kita jadinya kalau kita berbisnis, eh, kita harus tahu value bisnis kita meningkat atau tidak kalau kita menaikkan harga price-nya. Kalau misalkan kita hanya meningkatkan harganya saja, lalu kita bermain quantity bukan quality, itu bahaya sekali. Saat itu tahun 1983, kebetulan saya juga lahir tahun 1983, itu dunia game crash gara-gara Atari. Bukan gara-gara game E.T. Tapi semua game itu cuman jadi apa ya, kambing hitam saja. Tapi berikutnya di tahun 1984 1985 itu Nintendo Entertainment System kembali memeriahkan dunia game. Dan saat itu kalau kamu tahu Nintendo NES ya, Nintendo NES itu sudah sangat bagus sekali, kecuali soundnya kalau misalkan ditingkatkan lagi itu luar biasa. Dan Ken Kutaragi dari Sony itu membuat satu kayak eksperimen. Kalau dia sudah pulang di rumah, dia membuat eksperimen dan dia menghubungi Nintendo. Saya bisa nih sound card kamu saya jadikan Sony, saya jadikan lebih baik, upgrade gitu ya. Ini saya cuman hanya belajar dari media, belajar dari internet, baca. Saya nggak pernah nanya langsung ke Ken Kutaragi ya. Jadi saya tidak berhak menjudging. Ini ceritanya dan ini bisa dipercaya menurut saya. Lalu setelah itu Ken Kutaragi lah yang meningkatkan sound chipnya Nintendo, dari sound chipnya Nintendo, apalah namanya waktu itu, jadi sound chipnya Sony. Dan itu akhirnya Nintendo mengeluarkan Super Nintendo. Jadi zaman Super Nintendo SNES, itu Super Nintendo itu sound chipnya sudah sound chipnya Sony. Lalu ini tidak dilakukan diam-diam. Di media bilang ini dilakukan diam-diam. Ya nggak mungkin diam-diam. Waktu pas pembuatan, proses pembuatannya itu diam-diam. Tapi setelah Super Nintendo keluar, ya Sony pasti tahu dong. Masa masa gini, kalau misalkan, ini salah satu yang saya mau sedikit kritik dari kamu-kamu yang terikut kemakan oleh omongan media barat. Jadi gini, ada prosesnya. Waktu Ken Kutaragi saat menciptakan chip itu, dia lakukan diam-diam di rumahnya tanpa sepengetahuan Sony di mana dia tempat bekerja. Kan setelah setelah selesai kerja, kan kita sudah bebas melakukan apapun dong, ya.
Lalu setelah itu, setelah Super Nintendo keluar dengan sound chipnya Sony, ya, itu masa masih diam-diam? Ya enggak dong, ya. Sekarang gini, Super Nintendo sudah laku berapa? 250 juta konsol atau 300 juta konsol, ya, seluruh dunia. Bayangkan, berarti harus ada misalkan 300 juta chip ya. Saya belum buka Wikipedia, saya lagi ini aja, lagi kesel aja karena saya melihat banyak YouTuber Indonesia yang cuman copy paste ceritanya media barat tentang playing victimnya Sony, supaya cerita Sony itu jadi bombastis menjadi PlayStation gitu ya, tanpa ada eh di dia pernah wawancarain Ken Kutaragi langsung nggak sih? Enggak gitu. Buat saya itu tidak capable kalau kita menceritakan sesuatu yang memprovok. Saya jadi muter-muter. Sekarang saya balik lagi. Sekarang gini, di media itu dibilang, jadi diam-diam Nintendo pakai chipnya Sony untuk membuat Super Nintendo. Tidak. Kalau diam-diam, masa diam-diam dia ngambil chip sampai 300 juta chip? Nggak mungkin dong. Ya kamu bisa cek. Maaf kalau saya salah. 150 juta sampai 300 juta unit Super Nintendo itu laku ya. Saat itu saingannya Sega Genesis yang membuat Super Nintendo menang telak adalah Super Nintendo memiliki suara sound yang sangat baik. Coba dicek berapa hasil terjualnya Super Nintendo dan dikalikan berarti setiap konsolnya itu mereka punya chips dari Sony. Masa Ken Kutaragi sebagai karyawan Sony diam-diam ngambil 300 juta chip? Itu bisa dipenjara dia pasti. Nggak mungkin itu tidak ada deal. Pasti sudah ada deal. Dan memang yang saya bisa analisa, Sony itu tidak mengerti soal video game dan Sony itu kurang suka kalau nantinya Ken Kutaragi terlalu menyebur ke dunia video game gitu. Dan diam-diam sudah ada di balik, karena Ken Kutaragi gamer, pasti Ken Kutaragi juga senang berada di lingkungan Shigeru Miyamoto. Terus siapa presidennya saat itu? Aduh, saya lupa, yang sudah meninggal. Saya lupa, maaf ya. Tapi Shigeru Miyamoto, lalu apa namanya? Lalu kreator-kreator game lainnya gitu ya. Pasti si Ken Kutaragi ini senang beredar di antara mereka karena dia seorang gamer dan dia bekerja di Sony. Dan karena dia sudah terikat dengan Sony, dia mau untuk bikin Sony dan Nintendo itu bekerja sama. Dia ciptain add-on buat Super Nintendo, yaitu tempat CD. Jadi ada tempat CD untuk Super Nintendo. Dan itu kalau tidak salah namanya Nintendo PlayStation, contohnya gitu, PlayStation. Jadi kaset Super Nintendo bisa masuk, tapi Super Nintendo juga akan bisa masuk CD juga gitu. Kebayang dong ya? Ya, tapi tetaplah itu untuk Super Nintendo. Nah, si Nintendo itu entah itu bosnya kalau nggak salah namanya Yamauchi ya. Bosnya itu waktu itu masih belum setua waktu terakhir tahun 2000-an pastinya. Nah, itu tertarik. Iya, cuma belum ada deal sama sekali. Ini yang saya mau kritik sama YouTuber Indonesia yang bilang kalau misalnya Nintendo mengkhianati Sony. Kalau menurut saya ya, mengkhianati itu kalau sudah ada deal gitu loh. Mengkhianati itu kalau sudah ada deal. Jadi sama sekali Nintendo tidak mengkhianati Sony karena belum ada deal sama sekali. Kalau urusan sound chip yang Super Nintendo sebelumnya ya itu lain soal. Pasti Nintendo sudah keluarkan sekian juta dolar untuk 300 juta chip itu. Setiap konsol Super Nintendo ada Sony chipnya, pasti itu legal gitu loh. Nggak mungkin itu tidak diketahui Sony.
Masa 300 juta chip dari factory-nya Sony hilang begitu saja? Kalau itu diambil diam-diam sama Ken Kutaragi masuk penjara pasti. Apalagi ini kita ngomongin tentang Sony, tentang Nintendo, yang urusan copyright aja gila banget. Sekarang mereka sensitif banget di YouTube soal karya mereka, ya. Saya dari dulu melihat video game itu bukan produksi yang kita miliki memang, tapi intellectual property. Kamu Google deh ya, apa sih intellectual property itu? Ya, itu sama kayak karya. Orang sudah beli lukisan, tapi lukisan itu tetap dibilangnya buatan si pelukisnya siapa gitu ya. Leonardo da Vinci misalnya. Jadi sekalipun kamu memiliki lukisan itu sudah bayar sekian juta, sekian miliar, tetap itu adalah lukisannya sang pembuat lukisan. Nah, jadinya menurut saya Nintendo itu tidak mengkhianati Sony karena hubungan mereka hanya hubungan pertemanan antara orang-orang Nintendo dan Ken Kutaragi. Kalau saya tidak tahu dari Sony ada nggak yang berhubungan dengan Nintendo juga selain Ken Kutaragi, karena yang saya tahu sejauh ini Ken Kutaragi lah yang berteman dengan teman-teman gamer gitu ya. Nah, lalu setelah itu perjanjiannya, dealnya adalah gini, kalau misalkan kaset Super Nintendo-nya itu laku, itu buat Nintendo hasilnya. Kalau si CD-nya laku nanti untuk konsol bersama mereka Collide, kalau CD itu keuntungannya buat Sony. Sedangkan saat itu biaya produksi cartridge atau kaset itu sangat tinggi. Terus kalau CD itu sangat murah. Jadi Nintendo sudah bisa baca. Kalau misalkan ini didealkan, sama saja saya bunuh diri. Karena pembuat game atau developer atau kreator atau publisher pasti akan memilih CD. Itu kan yang terjadi. Kenapa Super Nintendo akhirnya sama Sega Genesis kalah dari Sony PlayStation? Karena mereka pakai cartridge, biaya produksi mereka tinggi. Lalu kenapa Nintendo 64 hanya sukses di Amerika tapi tidak di seluruh dunia? Karena benar-benar CD itu game menguntungkan si penjual game karena tidak perlu biaya produksi lagi gitu loh. Biaya produksinya ada lah ya, tapi CD. Makanya sekarang berbondong-bondong orang ke digital game gitu loh. Karena sudah tidak perlu biaya produksi sama sekali kalau digital game itu, hanya mengurusi legal. Nah, balik lagi ya. Maaf kalau saya ke kanan ke kiri karena saya bikin ini tanpa skrip dan saya benar-benar sudah muak sama orang-orang yang memberitakan hal ini tapi tanpa observasi dan tanpa logika gitu loh. Pakai akal sehat dikit dong. Kalau misalkan Sony itu benar-benar dikhianati Nintendo dan sudah ada perjanjian, pasti Sony, perusahaan sekelas Sony itu langsung ngesu Nintendo. Ada kabar ngesu nggak? Nggak ada kabar ngesu sama sekali. Tidak ada kabar Sony menuntut Nintendo, tidak ada. Lalu kenapa bisa dibilang berkhianati, betrayal? Itu bisa-bisanya media barat bikin cerita setelah Sony PlayStation sudah sukses. Saat itu barulah diberitakan cerita tentang itu. Jadi kayaknya pertama dari victim, lalu setelah itu jadi hero. Itu yang dibikin. Ya, media barat tuh seneng banget bikin-bikin kayak gitu, biar seru, biar cerita mereka laku dijual. Tapi kamu bisa cek di YouTube. If you check YouTube right now, salah satu kreator, ya bisa dibilang dia kreatornya Tekken ya, Tekken Fighting Games. Kreatornya Tekken itu bikin podcast. Dia punya restoran takoyaki, lalu dia undang Ken Kutaragi. Kamu nonton deh, kalau nggak salah ada 2 atau 3 video, 3 part dia ngobrol sama Ken Kutaragi. Perhatiin deh, perhatikan, jangan sampai kelewat, karena mereka tuh gini, podcastnya, dalam satu podcast mereka bisa ngomong macem-macem gitu, bisa setiap 5 menit mereka ganti topik gitu.
Nah, salah satunya ya, saya tadinya mau tulis di deskripsi tapi kamu cari sendiri bisa, gampang ya. Itu sesuatu yang gampang. Kamu sekalian juga latihan observasi gitu. Ken Kutaragi itu ditanya soal ribut sama Nintendo. Lalu Ken Kutaragi bilang, tidak ribut, tidak pernah saya selalu menganggap mereka teman dan saya mengerti keputusan mereka gitu. Kenapa? Karena Ken Kutaragi tahu kalau misalkan Nintendo saat itu deal mau sama Sony itu kayak bunuh diri gitu loh. Sedangkan pembuat game developer pasti akan milih untuk bikin CD, bukan untuk bikin cartridge lagi, bukan untuk bikin kaset. Kita bilangnya kaset saat itu ya. Nggak mungkin namanya Nintendo bisa selamat saat itu. Nggak mungkin. Nintendo punya Nintendo 64, Sony punya Sony PlayStation, ya. Itu aja udah ketahuan salesnya seluruh dunia, yang mana yang menang. Yang menang yang medianya CD. Final Fantasy sampai nggak keluar untuk Nintendo 64 karena Final Fantasy yang ketujuh itu nggak akan muat kalau di Nintendo 64 kan, gitu. Sampai Squaresoft pun akhirnya pergi untuk bikin eksklusif di Sony PlayStation saja sih Final Fantasy 7 itu, ya. Jadi sih menurut saya yang core dan fatal di sini adalah YouTuber Indonesia main nyaplok aja ceritanya media-media barat yang cuman hanya provokatif aja supaya mereka laku gitu. Salah satunya adalah cerita ini saya pertama kali baca di medianya GamePro, majalah game Amerika. Provokatif sekali. Ke GamePro ini menurut saya kalau sekarang tuh IGN gitu. Suka provokatif dan suka ngomong apa yang menurut mereka aja gitu loh. Dan kalau kamu tonton si Harada mewawancarai di podcastnya The Ken Kutaragi itu bilang sama sekali saya tidak merasa mereka mengkhianat. Pokoknya intinya gitu, ini dengan bahasa saya aja ya. Karena tidak ada perjanjian apapun gitu loh. Hanya bisa dibilang mengkhianati kalau sudah ada perjanjian apapun. Lalu kan gini, waktu itu ada show apa ya, E3 atau apa gitu ya, atau Tokyo Game Show gitu ya. Jadi Sony ini nih nunggu jawabannya Nintendo, baru mereka akan melakukan tanda tangan. Pasti kan gitu ya. Nintendo itu nggak kasih jawaban gitu. Nintendo nggak kasih jawaban sama sekali. Akhirnya dengan pemaksaan, menurut saya itu pemaksaan yang dilakukan oleh Sony. Dengan pemaksaan yang dilakukan oleh Sony itu di salah satu show, entah Tokyo Game Show, entah apa itu E3, ya, bilang kalau mereka akan meluncurkan add-on Super Nintendo yang itu tadi jadi Nintendo PlayStation atau apalah yang akhirnya batal rilis itu. Buat Nintendo ini sebuah pemaksaan, bukan buat Nintendo. Menurut saya ini pemaksaan, belum ada deal tapi mereka sudah publikasikan ke publik gitu ya. Buat saya ini pemaksaan. Karena gila, lu udah promosiin ke publik tapi deal pun belum. Itu dilakukan demi supaya Sony berharap supaya cepet-cepet dong Nintendo kasih keputusan gitu loh. Kelihatannya saat itu Nintendo marah. Dan ketika Nintendo marah, dan Nintendo kan perusahaan elit yang tidak bisa dipaksa-paksa gitu, nggak bisa. Akhirnya Nintendo kerjasama sama, dibalasnya adalah Nintendo kerjasama sama Philips, tapi tidak kerjasama beneran sebenarnya. Nintendo cuman bilang kasih izin franchise supaya di Philips itu punya game CDI ya, supaya CDI bikin aja game Super Mario Hotel, namanya Super Mario Hotel, dan ada Zelda. Ada beberapa game Zelda yang jagoannya si Link dan jagoannya si Zelda. Jadi itu dilakukan untuk mengudahi gitu loh. Jadi jawabannya Nintendo itu sebenarnya Nintendo tahu kok ngeluarin di CDI nggak ada untungnya. Dan Nintendo kan sangat protektif dengan intellectual property-nya. Ini tiba-tiba Philips kesenangan dan minta kreator orang Amerika yang bikin
si Mario Hotel itu dan si Zelda yang ada di CDI itu, dan hasilnya pun jelek sekali. Itu kayak cuman, kan Sony itu saingan berat sama Philips gitu ya, saingan berat sama Philips, dan itu jawabannya Nintendo gitu. Karena si Sony memaksa-maksa dengan cara yang kalau menurut saya sih kasar, belum ada deal tapi sudah dipublikasikan di Tokyo Game Show atau E3. Silahkan kalian cek sendiri apa nama show-nya gitu ya. Tapi menurut saya itu yang kasar Sony-nya. Sony ngeburu-buru, ngemaksa-maksa untuk kasih jawaban. Dan akhirnya jawaban dari Nintendo, tahu-tahu Mario akan muncul di Philips. Jadi di mata saya Nintendo itu hanya merespon saja. Kalau misalnya Nintendo saat itu jadi dealing dengan PlayStation, dengan Sony, menurut saya mungkin sekarang kita nggak akan tahu lagi yang namanya Nintendo. Jadi ini bagian part dari keputusan yang sudah dipikirkan matang-matang. Mungkin saat itu akan jadi terkenal sekali. Wah, Nintendo join sama Sony gitu ya. Siapa yang nggak tahu Sony, rajanya audio. Ya memang harus masing-masing. Kenyataannya harus masing-masing. Sekalipun Ken Kutaragi itu dimusuhin bertahun-tahun sama bosnya Sony, karena bosnya Sony itu sebenarnya nggak pernah setuju awalnya, sebelum akhirnya menciptakan miliaran dolar gitu ya karena PlayStation. Jadi itu saja sih, saya bukannya ngerant, tidak ya, tapi saya mau saya juga bikin video tentang hal ini gitu loh. Ini sesuatu yang terjadi di bisnis tuh kayak gini tuh lumrah gitu loh, lumrah sekali. Perusahaan sekelas Nintendo nggak mungkin mengkhianati sebuah deal ya. Mereka luar biasa sekali dalam hal copyright ini itu. Lalu udah gitu perusahaan sebesar Sony nggak mungkin kalau mereka dikhianati dalam hal deal mereka nggak sue. Di-sue itu pasti harusnya Nintendo kalau misalkan sudah ada deal. Berarti kalau belum ada deal, apa? Ya nggak bisa dibilang pengkhianatan dong. Harusnya belum ada perjanjian apa-apa, cuman ngobrol sambil ngopi aja ya, kalau di sana ngobrol sambil ngesake doang gitu loh. Nah lalu Ken Kutaragi itu bilang apa? Sebentar, saya jadi lupa saya mau ngomong apa. Ken Kutaragi itu bilang gini, media tidak pernah satupun mewawancarai saya, tapi mereka ngomong. Ini saya geduk-geduk ini balok yoga saya. Ya, mereka itu nggak pernah ngomong sama sekali ke saya. Jadi Ken Kutaragi, kalau feeling saya, Ken Kutaragi kalau ditanyain tentang hal ini dia nggak akan terima, dia nggak akan jawab. Tapi Ken Kutaragi tuh bilang gini di podcastnya Harada. Harada sempat nanya soal itu, Ken Kutaragi jawab. Tapi setelah itu Ken Kutaragi bilang gini, saya heran kenapa, ya dalam bahasa saya ya, saya heran kenapa mereka tulis itu. Mereka nggak pernah sama sekali dapat cerita dari saya. Saya nggak pernah ceritakan apapun gitu. Jadi apa? Berdasarkan asumsi dong berarti selama ini media barat bikin seolah-olah yang sudah sukses itu pernah dizolimi, pernah ditindas gitu kan. Saya sih selama saya jadi video gamer teman-teman ya, saya nggak memihak. Saya tuh melihat ini jadinya seperti membuat Nintendo jadi yang di sisi jahatnya. Kayak tuh lihat Nintendo, gara-gara kamu pernah mengkhianati Sony, akhirnya Sony hebat dengan PlayStation-nya. Ya nggak gitu juga gitu. Ini masalah bisnis, ada hitung-hitungannya. Kalau saat itu misalnya keuntungan CD dan keuntungan cartridge dijadikan satu dan dibagi dua ke dua belah pihak, Nintendo dan Sony, pasti waktu itu diambil sama Nintendo. Tapi kan masalahnya tidak. Masalahnya yang cartridge saja Nintendo dapatnya, dan
Dan ya nggak mungkin gitu, nggak mungkin sama sekali, nggak mungkin saat itu bisa ada peluang untuk Nintendo mendapatkan profit dari rencana yang dibikin sama Ken Kutaragi itu. Itu juga rencananya juga dari Ken Kutaragi, bukan dari Nintendo. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sudah bikin video dan ngenyaplok cerita tuh, coba diobservasi lagi cerita-cerita yang dari media-media bule sana, bener apa enggak gitu loh. Sekarang kan zaman internet, informasi itu kayak hujan deras gitu ya. Informasi itu kayak hujan deras. Sekarang gini, bagaimana kita melihat sebuah persoalan itu dari sudut pandang logika dan akal sehat, dan setelah itu dari ini benar nggak, bisa dipercaya nggak? Ternyata Ken Kutaragi sendiri tidak pernah diwawancara soal ini. Dia juga heran. Kamu bisa cari deh pokoknya ya. Harada Ken Kutaragi Takoyaki Podcast gitu ya. Pokoknya nanti kamu lihat yang channelnya Harada asli gitu. Ya, oke, itu saja. Terima kasih banyak. Saya nggak ada referensi saja, karena ini sebenarnya saya bikin untuk spontan saja. Saya memang orang yang spontanious gitu ya, orang yang spontanious. Jadinya, thank you for watching. Bye, see you.